Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Ibu Bapak berada. Kita berjumpa di dalam ibadah KKR di sore hari ini. Kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, menyertai kami, dan melindungi kami, dan memberikan kesempatan kami untuk boleh berkarya di malam hari ini. Tuhan, tolong kami, dan Tuhan, tuntunlah kami lewat kebenaran firman-Mu untuk menjadi kami pribadi-pribadi sebagai pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan September, Kamis yang pertama, dan kita melihat bagaimana bulan yang lalu di dalam bulan Agustus kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Nah, kalau kita melihat dalam hal kemerdekaan secara bernegara, kita sudah dimerdekakan. Kita sudah terbebas dari belenggu penjajahan, tetapi yang perlu kita introspeksi kehidupan kita sehari demi sehari adalah apakah kehidupan kerohanian kita benar-benar sudah dimerdekakan atau tidak. Oleh karena itulah pada sore hari ini kita akan belajar satu tema tentang kemerdekaan, yaitu dipanggil untuk merdeka. Supaya mengingatkan kita, Ibu Bapak dan Saudara semuanya, untuk kita lebih mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yesus sudah memerdekakan kita lewat di kayu salib. Tetapi seringkali kita tidak merasakan kemerdekaan itu kita gunakan dengan sesungguhnya ataupun dengan sebaik-baiknya. Mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita berbicara apa arti kemerdekaan itu atau arti dari merdeka itu artinya dilepaskan dan atau dibebaskan. Seringkali kita merasa kita sudah dimerdekakan oleh korban Yesus di kayu salib. Dan itu adalah satu anugerah yang besar bagi kita sebagai orang pilihan Allah yang menjadi umat kebanggaan Tuhan, kecintaannya Tuhan. Di mana kita sudah dimerdekakan karena kasihnya Allah kepada kita yang begitu besar. Dia rela menyerahkan anak yang tunggal untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima korban kematian yang kekal, tetapi lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib yang menebus kita, kita boleh dimerdekakan sehingga kita tidak dalam penjajahan atau atau ikatan daripada dosa. Kita telah dilepaskan dari hukuman maut, kita telah dibebaskan dari segala kuk ataupun dosa-dosa yang mengikat kita, baik itu dosa nenek moyang kita, leluhur kita, ataupun dosa-dosa yang lain. Lewat korban Yesus Kristuslah kita dimerdekakan. Tetapi kalau kita merenungkan, pertanyaan besar bagi kita semua adalah apakah benar kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Seringkali kita merdeka itu secara rohani, tetapi kita tidak mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita ini dengan sewenang-wenang, dengan seenaknya sendiri. Yaitu karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun, maka kita seringkali ketika kita merasa sudah dimerdekakan, maka kita akan mengisi dengan sebebas-bebasnya. Ketika kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan kita disadarkan, kita pun dalam pemahaman kita, dalam hati kecil kita akan berkata, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu pemaaf, Tuhan itu memberikan pengampunan untuk kita jikalau kita minta ampun kepada Tuhan. Betul, Tuhan memberikan pengampunan bagi siapapun yang meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi dampak dari perbuatan dosa kita, ada konsekuensi yang harus kita jalani, yaitu apa? Hukuman atas pelanggaran kita. Jadi apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, pasti akan kita menuainya. Oleh karena itulah kita harus menyadari bahwa kemerdekaan
pembebasan, pelepasan yang telah Tuhan berikan untuk kita itu bukan untuk sewenang-wenang atau bukan untuk menyenangkan kehidupan hati kita. Tetapi ada satu tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu kita dipilih untuk dimerdekakan untuk mengasihi. Karena apa? Kita ini adalah pribadi-pribadi yang telah menerima kasih Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita harus menyambung atau mengestafetkan kasih itu lewat kehidupan kita kepada semua orang. Kita harus berbagi kepada semua orang. Oleh karena itulah kita harus menyadari bahwa kasih itulah yang telah membebaskan kita. Kasih Kristus itulah yang telah melepaskan kita. Maka tugas kita adalah memperkenalkan kasih itu. Tugas kita adalah untuk menyebarkan kasih itu. Tugas kita adalah supaya kasih itu dapat diterima, didengar oleh semua orang. Karena banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang belum menerima ataupun mendengar kabar kasih itu. Oleh karena itulah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih itu harus selalu memancar dalam kehidupan kita. Kasih itu harus selalu mengikat dalam perhubungan kita dengan sesama kita. Ketika ibu bapak hidup menjalani rumah tangga, kasih itu harus menjadi pengikat. Ketika kita menjalin suatu hubungan antara pimpinan dan bawahan, kasih itu harus menjadi satu relasi untuk kita berhubungan antara atasan dan bawahan. Ketika kita berhubungan antara orang tua dengan anak, kasih itu harus menjadi suatu hubungan mengikat antara anak dan orang tua. Oleh karena itulah, ketika kita berbicara kasih, kasih itu akan menutup segala kekurangan. Kasih itu akan selalu berbicara tentang pengorbanan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pribadi-pribadi di antara kita yang memiliki kesempurnaan. Tidak ada di sekitar kita orang-orang mungkin kita merasa aku lebih benar. Saudara, kita dibenarkan karena lewat kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan untuk mengasihi, sehingga kita harus sadar bahwa kasih itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Kita diberi kepercayaan untuk memiliki anak buah. Kasih harus memancar lewat hidup kita. Kita dipercaya untuk memiliki keluarga. Kasih harus memancar lewat kehidupan keluarga kita. Kita diberi kesempatan untuk boleh mengelola keuangan. Kasih harus menjadi dasar untuk mengelola harta benda kita. Sehingga bukan hati yang melekat kepada harta, tetapi harta harus kita kendalikan. Kasih itu biarlah Tuhan yang menguasai hati kita, sehingga kasih itu memancar. Saudara, kalau kita melihat kita dibebaskan untuk mengasihi, apa ukuran kasih itu? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ukuran kita untuk mengasihi adalah diri kita sendiri. Karena firman Tuhan, kalau kita berbicara perjanjian lama tentang hukum 10 perintah Allah, itu mengacu kepada hubungan kita dengan Tuhan secara vertikal dan hubungan kita dengan sesama. Oleh karena itulah ketika kita membangun relasi baik itu dengan keluarga, istri, anak-anak, tuan, ataupun hamba kita, ataupun saudara-saudara kita yang lain, maka kasih yang harus menjadi standar dasar dari semuanya itu. Nah, untuk kita mengetahui seberapa besar kasih itu, ukurannya seperti apa, standarnya seperti apa, firman Tuhan katakan, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sebenarnya simpel untuk kita belajar untuk mengasihi, yaitu apa? Ukurlah dirimu sendiri. Ketika engkau disakiti, kamu sakit, kamu tidak terima, janganlah menyakiti orang lain. Ketika engkau dibohongi, engkau merasa sakit hati, tidak terima, jangan suka kita membohongi orang lain. Ketika engkau dicaci maki, kamu nggak terima, maka janganlah kita mencaci maki orang. Ketika kita mungkin, kalau kita tidak pegang uang, kita pusing, maka janganlah sampai kita ini, orang lain, istri kita ini sampai tidak pegang uang. Artinya adalah diri kita sebagai ukurannya. Kalau kita mungkin melihat orang lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita itu tidak senang, maka kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain itu tidak senang. Seperti apa? Seperti diri kita.
Apa yang tidak senang bagi saya tidak akan melakukan untuk orang lain. Apa yang menjadi kesenangan saya akan melakukan untuk orang lain. Itulah standar kasih, bukan yang lainnya. Karena apa? Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala kekurangan. Kasih itu akan menjadikan satu mengangkat orang yang jatuh untuk diangkat kembali. Itulah kasih. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu, kasihlah anak-anakmu, kasihlah hamba-hambamu, kasihlah orang-orang yang atasanmu atau siapapun engkau mengasihi dengan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, ini yang menjadi standar kita. Kasih akan mengikat. Karena kita ketika berbicara kasih, maka hubungannya adalah dengan kata saling. Ketika engkau berbicara saling, maka engkau tidak ada kata orang rendah harus mengangkat dirinya lebih tinggi, orang yang tinggi akan berbicara engkau harus mengangkat kepada saya, harus merendahkan diri, tetapi mengambil sisi jalan tengah. Itulah yang disebut dengan solusi. Solusi itu selalu berbicara mengambil titik tengah. Yang merasa kita lebih dari dia, maka kita membantu orang yang lemah untuk diangkat, untuk bangkit. Untuk kita bisa mengajarkan satu kebenaran, maka kita harus menjadikan sama dengan mereka, mengangkat mereka untuk mereka datang. Itu yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama itu adalah saling untuk berusaha, saling untuk membangun, saling untuk menghormati, saling untuk sesuatu yang membuat kita itu bisa bangkit bersama-sama, bertumbuh bersama. Nah, ibu, bapak, dan saudara, kasih itu bagaimana? Yang ketiga, kasih itu harus mendamaikan. Di ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, kasih itu ketika kita berbicara mengasihi, kita dibebaskan, dilepaskan dari dosa untuk mengasihi, maka kita harus mendamaikan bagi orang-orang sekitar kita. Kita adalah pendamai. Maka hati kita harus menjadi damai. Karena kita sudah didamaikan dengan Bapa di surga, maka kita, DNA kita, kasih itu harus memperdamaikan kita dengan sesama kita. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita juga harus memperdamaikan dengan sesama. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa kita ini sudah diperdamaikan dan tugas kita adalah mendamaikan, maka kita di dalam kehidupan kita tidak ada kata musuh. Semua adalah kawan, semua adalah saudara. Dan saudara itu harus kita saling memperhatikan, saling menasehati, saling mengingatkan, saling bersaksi untuk saling bekerja sama. Supaya Supaya kita bisa bertumbuh bersama, supaya kita memiliki iman yang berkualitas bersama, supaya kita dapat berkenan kepada Tuhan bersama-sama, sehingga akan membangun satu komunitas di dalam gereja di mana Tuhan hadir di tengah-tengah, dan komunitas ini akan menjadi satu membentuk atmosfer di dalam lingkungan kita, sehingga kehidupan bergereja kita, kehidupan di dalam keluarga kita, semua akan berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah apa yang saudara kerjakan, kerjakanlah. Ketika saudara mengalami beban berat, saudara datanglah kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang telah memerdekakan. Mungkin kita berkata, aku tidak bisa bertumbuh. Kalau saudara merasa belum bisa bertumbuh, introspeksilah diri saudara. Mungkin ada sesuatu yang masih mengikat saudara atau mengganjal dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak bisa bertumbuh. Mungkin perekonomian kita belum bisa berubah, masih begini-begini saja. Ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Tuhan. Dan harus memiliki, ketika ada pemberesan dengan Tuhan, kita akan memiliki paradigma yang baru di dalam Tuhan. Yaitu paradigma kerajaan Allah. Apa yang telah kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka kita akan menuai. Saudara, orang yang berusaha pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti untuk berkarya terus-menerus, jangan berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya kita kerjakan hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Kerjakan bagian kita, maka bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan untuk kita semua. Karena Tuhan berjanji kepada kita semua, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan berjanji akan mencukupkan kita, dan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita orang-orang yang percaya.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari ingatlah apa yang menjadi bagian kita. Kita sudah dimerdekakan, maka kita harus memerdekakan orang. Kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari hukum dosa. Maka kita harus membagikan kasih yang telah memerdekakan kita kepada sesama kita. Tidak ada kata musuh, semua adalah kawan, semua adalah saudara. Dan tugas kita lah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, berbagi kasih kepada mereka lewat kehidupan kesaksian kita. Saudara, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Damaikanlah mereka. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, maka kita harus memperdamaikan diri dengan sesama kita. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jikalau saudara ingin memperoleh pengampunan daripada Tuhan, ampunilah orang-orang sekitar kita yang telah menyakiti saudara. Hidup itu damai, karena kita sudah dilepaskan dari kehidupan masa lalu yang penuh dengan dosa. Kita bebas, tetapi bukan sebebas-bebasnya untuk menyakiti orang, tapi kita bebas di dalam kasih Tuhan dan untuk berbagi kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan telah mengajarkan kami tentang kasih, maka Tuhan tolong kami. Biarlah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, taruh di dada dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Ada kelemahan dalam sakit penyakit, percayalah kepada Tuhan, mohonkan belas kasihan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit ibu bapa, saudara semua. Ketika saudara punya beban berat, datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ketika saudara mengalami kehidupan yang tidak bisa bertumbuh, mohon kepada Tuhan untuk tunjukkan apa yang menjadi penghambat untuk pertumbuhan. Tuhan akan memulihkan hidup saudara untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena setiap rencana Tuhan, firman Tuhan akan memberikan koreksi dalam hidup saudara untuk hidup kita diperbaharui, untuk menjadi manusia-manusia baru yang dicintai Tuhan. Karena kasih Tuhanlah yang telah menebus kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mohonkan berkat semuanya untuk jemaat Tuhan dimanapun ibu bapak berada. Di dalam berkat daripada kasih Tuhan Bapa di surga, persekutuan Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.